Pertama kalau kita lihat dari konsensi IUP-nya PT GAC ya, itu bukan cuma sekedar di pulaunya, bahkan dia kalau kita lihat di peta IUP-nya itu dia sampai di wilayah lautnya. Ya, jadi IUP-nya itu sampai di wilayah laut. Di wilayah lautnya. Anak perusahaan Ya, Antam ya, anak perusahaan yang Antam di Pulau GAC ya. ini yang itu tidak dicabut, tapi kemudian hanya dilakukan pengawasan khusus. Ya. Nah, itu gimana tuh jadinya? Kami justru melihatnya para pembantu Presiden Prabowo ini sedang mencoba menjerumuskan Bapak Presiden. Apa yang Anda dan juga Kiara prediksikan ketika di Pulau GAC ini sampai nanti begitu ya, tetap akan ada aktivitas pertambangan nikel di sana? Ketika satu pertambangan dibuka, maka lingkungannya pasti akan berubah sama sekali. Kerusakannya pasti akan terjadi secara permanen. Dia nggak akan pernah pulih 100%, bahkan 75% pun tidak menurut saya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik yang menarik untuk kita bahas di pekan-pekan hari ini. Yang salah satu menjadi sorotan publik di pekan-pekan hari ini adalah apalagi kalau bukan tagar Save Raja Ampat. Aksi solidaritas di media sosial, bentuk protes juga dilakukan di sejumlah daerah untuk menolak adanya aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan di kawasan Raja Ampat, Papua. Tentu ini menjadi perhatian karena apa? Karena kita tahu Raja Ampat ini bisa dijuluki dengan surga dunia terakhir begitu. Kita tidak mau banyak sekali penolakan, kita tidak mau banyak sekali khawatiran juga bagaimana kemudian apakah nanti Raja Ampat akan rusak dan hanya tinggal kenangan, dan merespon adanya pro dan juga kontra terkait dengan Raja Ampat ini, pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan atau IUP terhadap 4 perusahaan pertambangan nikel di Raja Ampat. Tapi yang kemudian jadi sorotan lagi adalah jadi pertanyaan salah satu anak perusahaan dari Antam yang kemudian melakukan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat ini, izin usahanya pertambangannya tidak dicabut, melainkan hanya akan ada pengawasan secara khusus. Sudah tepatkah langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani hal ini? Kita akan membahasnya di hari ini bersama dengan Kang Erwin Suryana yang merupakan Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara atau Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Apa kabar Kang Erwin? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih ya sudah hadir di On Point with Adisti Larasati. Nah, Kang Erwin, ini kan kita menarik sekali ya, yang kita bahas hari ini adalah soal bagaimana sorotan publik semuanya tertuju kepada Raja Ampat. Yeah. Tidak hanya di media sosial, banyak sekali tagar atau Save Raja Ampat begitu, tidak menginginkan Raja Ampat ini dieksploitasi, dieksplorasi tambang nikel begitu ya, ada aktivitas pertambangan, tapi juga di beberapa daerah juga banyak juga penolakan. Nah, akhirnya pemerintah pusat ini mencabut IUP, izin usaha pertambangan 4 perusahaan dari 5 sebenarnya, tapi kemudian anak perusahaan dari Antam ini hanya dilakukan pengawasan khusus. Menurut Kiara sendiri, ini sudah tepat win-win solution kah? Kalau kita kembali melihat apa yang terjadi di Raja Ampat ya, sebetulnya kan ini tidak hanya terjadi di Raja Ampat ya, pemberian konsensi pertambangan, entah itu nikel atau apapun ya, itu di wilayah yang terdapat pulau-pulau kecil. Jadi kita harus pahami dulu bahwa ada wilayah-wilayah di Indonesia ini yang sebetulnya dia adalah termasuk atau dalam kategori pulau-pulau kecil yang itu diatur dalam undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Pulau-pulau kecil sendiri itu memiliki luasan kurang lebih 2.000 hektar ya, 2.000 km persegi, dan wilayah Raja Ampat tentu saja sangat kaya, jumlah pulaunya kurang lebih ada sekitar 600 ya. Kalau saya nggak salah, dan sebagian besar itu adalah pulau-pulau kecil.
Meskipun di situ juga terdapat pulau-pulau yang bisa dikategorikan sebagai pulau besar begitu. Nah, harusnya pemerintah melihat memeriksa ulang ya putusan MK yang paling akhir, yang dia justru menguatkan pengaturan mengenai aktivitas yang harus dilakukan di pulau-pulau kecil ya. Mengapa kemudian harus dilihat ulang lagi? Nah, karena pertambangan ini kan dapat kita kategorikan sebagai abnormally dangerous activity begitu ya untuk satu pulau kecil ya. Dan itu di dalam putusan MK sudah disebutkan bahwa putusan MK terakhir mengenai Undang-Undang Pulau-Pulau Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu sudah disebutkan bahwa tidak dimungkinkan pertambangan itu ada di satu wilayah yang tergolong dalam pulau kecil tersebut. Nah, ini juga cukup mengherankan buat kita, walaupun memang kita juga melihat misalnya dari pencabutan IUP itu ada juga yang dia justru berada di wilayah yang pulau besarnya. Waigeo itu sendiri kan pulau Waigeo itu pulau besar ya. Kalau nggak salah ada 2 perusahaan itu yang dicabut IUP-nya yang justru sebetulnya harus mungkin perlu dilihat karena memang Raja Ampat punya ekosistem yang kritis begitu ya, yang esensial dan penting begitu. Sehingga kemudian pencabutannya juga menjadi bagian dari perlindungan itu. Tetapi kalau kita lihat kembali sebetulnya yang justru harus lebih krusial untuk dicabut ya yang berada di pulau-pulau kecil tersebut. Salah satunya yang ada di Pulau Gak itu? Iya, salah satunya yang ada di Pulau Gak. Tapi kemudian pada kenyataannya kemarin pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan 4 perusahaan yang IUP-nya dicabut ini ternyata anak perusahaan Antam yang di Pulau Gak ini yang itu tidak dicabut tapi kemudian hanya dilakukan pengawasan khusus. Nah, itu gimana tuh jadinya? Nah, ini sebetulnya kami justru melihatnya para pembantu Presiden Prabowo ini sedang mencoba menjerumuskan Bapak Presiden. Kok bisa? Karena kan kalau kita mengacunya ke putusan MK, ini artinya sesuatu hal yang konstitusional ya, dan ini akibatnya nanti ke pelanggaran konstitusional itu sendiri gitu. Ada hak-hak masyarakat nelayan di wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir yang kemudian akan terganggu tentunya dengan kegiatan aktivitas tersebut. Meskipun kita sama-sama tahu misalnya Papua dan wilayah Raja Ampat itu di mana pertambangan tersebut diberikan konsensinya itu cuma sedikit, jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Mungkin jumlahnya hanya sekitar 400-an lah dari tiap-tiap pulau yang diberikan konsensi itu. Tapi di luar itu kan ada hak konstitusional dari masyarakat nelayan yang harusnya dipatuhi untuk mendapatkan perairan yang bersih, perairan yang sehat, seperti itu. Nah, kalau misalnya kemudian Menteri Lingkungan Hidup juga mengatakan bahwa tidak ada perusakan lingkungan dari tambang, ini juga salah satu hal yang sesat pikir menurut saya. Di mana-mana yang namanya pertambangan itu pasti merusak begitu. Sudahlah akui aja bahwa pertambangan itu sesuatu kegiatan yang merusak begitu ya. Cuma kadarnya aja. Iya. Nah, itu juga disebutkan kan diatur di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup kalau nggak salah bahwa kegiatan yang merusak itu kemudian tergantung dari baku mutu lingkungannya, kadar baku mutu lingkungannya terlewati atau tidak gitu. Kalau dari data Kementerian SDM yang diolah Kiara, produksi nikel Indonesia ini kan kita tahu terus mengalami peningkatan. Setiap tahunnya 2019 sampai 2024 itu angkanya di 8,3 juta ton begitu ya. Tapi kemudian Indonesia juga kita tahu jadi salah satu penyumbang hasil tambang nikel terbesar di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya kemudian pasti gini, ini kemana? Alir uangnya, itu kan. Balik lagi nggak sih ke masyarakat gitu? Nah, itu yang justru menjadi pertanyaan besar sama-sama
buat kita ya. Karena kemudian ketika kita ke lokasi-lokasi di mana pertambangan nikel berada, contoh kasus misalnya di Morowali lah, di Sulawesi Tengah gitu ya, itu sama sekali kemudian kita tidak menemui bahwa warga lokal hidupnya menjadi lebih baik ketika pertambangan nikel dibuka begitu, secara masif, secara besar-besaran. Dan ini juga menjadi pertanyaan kalau kemudian banyak studi yang menyebutkan bahwa ini bagian dari rente politik dan kemudian membentuk oligarki politik di tingkat-tingkat lokal. Kita sama-sama tahu lah, misalnya beberapa provinsi yang kaya nikel ya, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara terutama. Dan kita lihat sekarang kondisinya seperti apa kan? Dan di situ pasti oligarkinya cukup kencang begitu. Bagaimana kekuasaan dari elit-elit di tingkat lokal itu kemudian berkaitan selalu dengan pertambangan yang ada di wilayah tersebut. Gitu. Dan ya kita melihat kemudian warga atau masyarakat lokal hanya menjadi penonton di wilayah tersebut begitu. Dan ironis sekali begitu ya, penduduk lokal, masyarakat lokalnya yang seharusnya juga ikut menikmati begitu ya dengan kekayaan alam mereka yang begitu melimpah, tapi kemudian pada kenyataannya fakta di lapangannya hanya menjadi penonton. Begitu ya. Pemain besarnya tetap siapa tahu ya kita tahu sendiri lah ya. Nah, tapi kemudian gini, kalau untuk GAK ini di Pulau GAK ini memang seharusnya dari segi aturan itu memang sudah tidak diperbolehkan lah ada di situ pertambangan, karena dengan luasan wilayah pulaunya itu yang tidak memungkinkan. Dan itu artinya yang saat ini dilakukan seperti apa sebenarnya? Yang pertama kalau kita lihat dari konsensi IUP-nya PT GAK ya, itu bukan cuma sekedar di pulaunya, bahkan dia kalau kita lihat di peta IUP-nya itu dia sampai di wilayah lautnya. Ya, jadi IUP-nya itu sampai di wilayah laut. Di wilayah lautnya. Oke. Jadi di mana ada potensi di dalam wilayah yang kemudian dikotakkan di dalam peta konsensi tersebut, di mana wilayahnya terdapat deposit yang secara ekonomis menguntungkan. Untuk ditambang, ya pasti akan dilakukan pertambangan. Persoalannya adalah pertambangan nikel ini kan bukan pertambangan yang canggih-canggih amat gitu, nggak perlu teknologi yang cukup tinggi segala macam. Karena kalau kita lihat, perhatikan misalnya di banyak tempat ya, misalnya di Sulawesi Tenggara lah, itu mereka cuma bermodalkan ekskavator, bermodalkan tongkang, dengan truk-truk pengangkut material, itu mereka sudah bisa melakukan penambangan dan kemudian menjualnya dalam kondisi mentah gitu. Saya yakin bahwa perusakan pasti terjadi di situ dengan model penambangan seperti itu, karena nikel itu nggak bisa dipakai misalnya yang seperti dilakukan Freeport sekarang, melakukan penambangan tertutup begitu ya. Dia pasti akan open pit begitu modelnya dan karena berada di permukaan, nggak mungkin bukan di dalam ya, dia itu masih bercampur dengan tanah istilahnya. Dan ya dari model pertambangan yang open pit seperti itu pasti polusi udara, pencemaran air atas sumber-sumber air itu pasti akan terjadi begitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya PT GAK ini akan diteruskan. Ini hanya mengulang satu kesalahan yang sama yang dilakukan Antam. Sebetulnya Antam punya pengalaman yang sama sebetulnya di Maluku Utara sebelumnya. Di dekat Pulau GB, saya lupa lagi pulau apa, itu sampai sekarang pulaunya nggak pernah bisa pulih lagi. Ada satu pulau kecil yang sampai datar begitu rata, dan itu sudah hancur sama sekali nih, kehidupan di pulau itu. Di Maluku Utara kurang lebih di Halmahera Tengah kalau nggak salah. Dan itu dimulai di tahun 70-an sebetulnya, ketika Antam mulai melakukan penambangan di tahun 70-an. Dan sampai sekarang belum
kembali dicoba dipulihkan kembali, tidak ada? Saya nggak percaya bahwa pertambangan itu bisa akan memulihkan kondisi lingkungan seperti semula. Karena yang namanya tambang itu ketika satu pertambangan dibuka, maka lingkungannya pasti akan berubah sama sekali. Walaupun selalu diamdal ya ada upaya restorasi ataupun pemulihan seperti itu, tapi kerusakannya pasti akan terjadi secara permanen. Dia nggak akan pernah pulih 100%, bahkan 75% pun tidak menurut saya. Bahkan nggak bakal pulih 100%? Nggak akan pernah. Paling maksimal bisa dipulihkan, dan itu juga kan perlu waktu dan biaya. Iya, tentu saja ya perlu waktu dan biaya. Nah, kita melihat misalnya ya di Indonesia ini sangat jarang ya pemulihan tambang yang sebetulnya relatif berhasil begitu ya. Bahkan untuk dikatakan bisa kembali bisa digunakan secara sehat pun kita melihat hampir tidak ada begitu. Apa yang Anda dan juga Kiara prediksikan ketika di Pulau Gak ini sampai nanti begitu ya, tetap akan ada aktivitas pertambangan nikel di sana, walaupun kita tahu itu adalah pulau kecil yang memang seharusnya tidak ada aktivitas penambangan, dan saya tidak bisa membayangkan sih bagaimana nantinya, bagaimana masyarakat di sekitar tidak bisa lagi kemudian memperoleh penghasilan dengan melaut, biota laut seperti begini apa. Ya, kalau kita bicara tentang pertambangan di pulau kecil ya, kenapa kemudian pulau kecil itu dilindungi sendiri? Karena pada dasarnya yang namanya pulau itu dia punya sifat dia akan mengecil. Secara alamiah dia akan mengecil, namanya pulau itu. Jadi tanpa kita ganggu pun, tanpa kita letakkan satu aktivitas yang berbahaya di pulau, itu dia pasti punya sifat yang dia akan shrinking secara secara alamiah. Nah, saat ini kan kita sama-sama tahu bahwa perubahan iklim begitu kencang ya terjadi ya. Kenaikan muka air laut, kemudian pemanasan air laut, dan ini juga semakin merusak ekosistem pulau-pulau kecil begitu. Nah, di tengah ancaman ini tiba-tiba pulau seperti Pulau Gak itu diletakkan aktivitas pertambangan yang full dalam satu pulau, kemudian dikapling untuk menjadi tambang. Ya kita cuma bisa melihat bahwa ini sebenarnya kita sedang mempercepat kiamat di pulau tersebut sebetulnya. Kalau kita mau bilang, kalau pemerintah tidak hanya memperhatikan pada produksi nikel dan tidak memperhatikan keberlanjutannya, ini sama saja dengan sebetulnya melanggar satu prinsip di dalam keadilan iklim ya, keadilan antar generasi yang kemudian akan hilang di masa depan gitu. Keadilan antar generasi ini bagaimana kemudian anak cucu kita bisa turut menikmati kekayaan alam yang ada saat ini. Dan ini yang sebetulnya sedang dihilangkan oleh generasi yang dipimpin oleh Bapak Prabowo saat ini. Begitu. Dan tentu kita tidak berharap sedikit pun begitu ya itu bisa terjadi begitu dan akan terjadi. Walaupun ya pada kenyataannya aktivitas tambang nikel di Pulau Gak ini masih terjadi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gini, nikel itu sekarang lagi anjlok harganya. Jadi yang jadi pertanyaan, jadi pertambangan nikel itu untuk siapa? Untuk rakyat atau rakyatnya Raja Ampat, warganya Raja Ampat, atau kemudian untuk siapa sebenarnya? Atau untuk kepentingan-kepentingan besar? Meningkatnya kebutuhan nikel di dunia ini kan beriringan dengan apa yang disebut sebagai transisi energi ya. Betul. Dari yang tadinya energi fosil ke energi yang konon kabarnya lebih ramah begitu ya. Walaupun kemudian ketika kita selisik lagi misalnya bahwa bahan baku untuk energi yang konon lebih ramah ini sebetulnya bahan bakunya tetap menggunakan baterai yang asalnya dari pertambangan. Jadi kalau kawan-kawan yang menjadi pegiat di isu lingkungan menyebutnya ini merupakan satu solusi palsu sebetulnya atas transisi energi yang disebut lebih ramah lingkungan, lebih green seperti itu. Nah, jadi sebetulnya
kerusakannya menjadi lebih berganda sebetulnya, bukan hanya bukan hanya di wilayah-wilayah yang kemudian menjadi lokasi nikel ditambang begitu ya, tapi juga kemudian ini menyisakan residu-residu di wilayah-wilayah lain yang harus mengolah limbah-limbah nikel yang kemudian sudah tidak bisa lagi digunakan, misalnya ketika umur baterainya sudah habis dan segala macam. Nah, ke depan tentu kita butuh satu transisi energi yang lebih yang bukan lagi solusi palsu yang kemudian kita bisa ciptakan. Apa itu? Kalau misalkan energi fosil BBM gitu kan sudah kita tahu gitu ya. Terus kemudian ini electric vehicle, EV begitu yang kemudian ternyata mencoba menggreenkan kawasan kota perkotaan, tapi kemudian justru di pedalaman teman-teman kita di daerah-daerah lain di pertambangan nikel ternyata seperti itu. Ya memang butuh waktu ya, karena ini kan juga berkaitan dengan proses perkembangan teknologi ya. Kita belum tahu apa sebetulnya yang bisa dikembangkan, tapi sebetulnya kan banyak teman-teman yang kemudian juga mengembangkan berbagai macam biofuel misalnya yang lebih ramah begitu ya. Saya tidak mengatakan misalnya apakah sawit itu juga masuk ke dalam proses transisi energi yang juga lebih ramah ya. Tapi banyak sebetulnya pilihan-pilihan untuk menjadikan transisi energi itu lebih baik begitu. Dan menurut saya ketika transisi energinya ini diletakkan dengan ditumpukan kepada kebutuhan nikel untuk batu baterai begitu ya, untuk baterai, terutama baterai untuk energi terbarukan ya. Ini kemudian akan menyebabkan kerusakan di berbagai wilayah, terutama di pulau-pulau kecil di Indonesia. Yang terparah dari pertemuan Kiara ketika yang terparah apa yang bisa terjadi berdampak terhadap para nelayan, khususnya masyarakat yang paling dekat dengan lokasi pertambangan nikel dari temuan Kiara, dan jangan sampai ini kemudian terjadi di Raja Ampat begitu. Kita sudah lihat di Sulawesi seperti apa, di Maluku Utara seperti apa keadaannya. Yang pasti terjadi ketika satu pertambangan dilakukan, karena sebetulnya kan wilayah yang kaya akan tangkapan ikan itu bukan wilayah yang jaraknya jauh di tengah laut, sampai 200 mil sampai puluhan mil begitu, tapi wilayah-wilayah yang dia dekat dengan pesisir. Ketika pesisirnya hancur, wilayah-wilayah pulau kecilnya hancur, wilayah pesisirnya hancur, jumlah tangkapan ikan pasti akan menurun, dan itu akan membuat mereka beralih profesi, kalaupun kemudian menggantung jala, dan kemudian mungkin mereka akan kehilangan mata pencarian dan penghidupan di pulau-pulau tersebut, seperti itu. Itu yang terburuk ya? Iya, belum lagi ketika ada kandungan logam di sana di perairan begitu ya, air limpasannya ketika hujan begitu, mengenai biota laut, kemudian ikan-ikan yang biasanya kita bisa konsumsi, terus terhadap manusia juga kandungan merkuri dan bisa masuk ke dalam darah, itu yang kemudian dikhawatirkan. Itu kan sama kayak kata apa yang dibilang oleh Pak Bahlil misalnya, kalau misalnya bahwa ternyata tidak pertambangan itu tidak merusak di wilayah-wilayah yang menjadi geopark dan terumbu karangnya tetap sehat, sementara teman-teman Greenpeace lain ketika misalnya mereka melihat dari citra satelit ada endapan yang bergerak sebetulnya, dan memang betul kalau di laut itu kita nggak bisa prediksi, tergantung arus itu lari kemana. Ini hal-hal yang sebetulnya kita ketika memperlakukan laut, kita harus lebih hati-hati karena unpredictable risknya memang lebih besar ketimbang kita melakukan satu aktivitas di daratan. Sehingga kemudian kalau pertambangan itu sampai menghancurkan laut, dan kemudian apalagi kalau terumbu karang terus kemudian terkena endapan, itu dia pasti akan mati ya. Belum lagi kita sama-sama tahu sedimentasi itu. Ya, sedimentasinya pasti akan membunuh terumbu karang itu, menghalangi padang lamun yang kemudian
padang lamunnya tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga kemudian mati. Begitu. Nah, hal-hal seperti itu kan artinya juga tinggal menunggu waktu. Iya, juga menurunkan sumber daya perikanan yang ada di wilayah-wilayah tersebut begitu. Padahal kita sama-sama tahu wilayah Raja Ampat sendiri itu termasuk dalam wilayah lintasan pelagis ya, lintasan pelagis besar untuk ikan tuna ya. Dan kalau itu sampai sampai rusak, tercemar. Sampai rusak ataupun tercemar, kami yakin ikan pelagis nggak akan masuk lagi ke wilayah tersebut begitu. Sehingga kemudian nelayan harus mencari tempat lain untuk menangkap jenis-jenis ikan pelagis tersebut. Itu kalau dari segi. Nah, tapi kalau katanya Pak Bahlil mengatakan itu kenapa tetap IUP-nya tetap tidak dicabut dan kemudian hanya pengawasan khusus karena jaraknya jauh, 42 km dari Geopark. Nah, gimana tuh? Kalau 42 km itu kan kurang lebih kalau di milin kurang lebih sekitar 22 mil laut ya. Tapi pergerakan air ya, pergerakan sedimen di dalam laut itu kita tidak bisa prediksi sebetulnya. Karena ada pola arus memang ada, tapi kemudian juga kita bisa proyeksikan misalnya persebarannya seperti apa. Nah, Pak Bahlil sendiri tidak menunjukkan bukti-bukti itu bahwa persebarannya sampai sejauh mana seperti apa. Sehingga kemudian menurut saya itu hal yang sumir yang dikatakan oleh Pak Bahlil ini. Terkait dengan katanya banyak sekali hoax soal Raja Ampat nih, kerusakan alam di Raja Ampat dan segala macam. Nah, Kiara sendiri gimana nih menanggapinya, responnya? Ya, kami percaya bahwa sebetulnya Raja Ampat ini salah satu ya dari sekian wilayah di Indonesia yang dia tanpa kita harus melakukan kegiatan yang sifatnya ekstraktif ya, itu bisa mendatangkan manfaat bagi negara dan juga masyarakat yang hidup di sekitarnya. Karena kan dari segi ekonomi kan pendapatannya lebih banyak dari pariwisata dibandingin dari pertambangan. Lah ini kenapa mesti ngoyo banget ngambil pertambangan nikel di sana? Kalau dari sektor pariwisatanya aja nyumbangnya gede di sana. Nah itu kan jadi pertanyaan. Karena kemudian juga yang jadi pertanyaan kan pariwisatanya menguntungkan siapa, yang kebagiannya siapa, yang untuk tambangnya yang kebagiannya siapa, begitu kan. Nah ini yang kemudian juga kita harus lebih cermat lagi ke depannya, melihat di dalam satu wilayah itu sebenarnya apa sih yang lebih baik dikembangkan begitu. Kita ini nggak belajar pada misalnya Inggris itu di abad ke-10 mereka udah nyusun satu buku besar tentang sumber dayanya atau istilahnya Domesday Book gitu. Saya lupa lagi Raja Henry berapa itu. Nah itu mereka udah memetakan sumber daya mereka di abad ke-10 kalau nggak salah. Nah itu mereka udah petakan secara rinci dan mereka kemudian mana yang harus mereka reserve, mana yang ini. Sementara di Indonesia itu ketika kita petakan, kemudian kita gadaikan ini semua gitu. Ini yang terjadi. Bahkan sebetulnya kalau kita mau jujur di Raja Ampat itu sebetulnya bukan cuma nikel yang ada. Tapi kita misalnya ESDM tahun lalu 1 tahun lalu ya, dia meluncing satu peta tentang sedimen laut begitu. Wilayah perairan di Papua itu sebetulnya mengandung emas dan logam tanah jaram. Dan itu dua material tambang yang pasti akan mengundang para investor untuk ataupun pengusaha untuk berlomba-lomba melakukan eksploitasi. Ya. Nah, wilayah-wilayah seperti kalau kita sudah tahu seperti itu kan seharusnya yang harus kita lakukan mana yang lebih baik begitu. Kalau ini bisa lebih berkelanjutan, ya seperti wisata yang dikembangkan oleh masyarakat begitu ya di Raja Ampat, toh terbukti bahwa tanpa ada investasi skala besar,
wisata yang dilakukan di Raja Ampat bisa berjalan dan mensejahterakan masyarakatnya. Nah itu dia yang kemudian jadi pertanyaan kita semua sebenarnya begitu ya. Dan terakhir, poin kritis Kiara soal aktivitas pertambangan nikel dan apa yang ingin Kiara sampaikan begitu, apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah pusat soal aktivitas tambang nikel di Raja Ampat ini. Ya tentu saja kalau Kiara pasti akan meminta bahwa perlu ada moratorium ya terhadap semua pertambangan yang ada di pulau-pulau kecil, nggak cuma di Raja Ampat sebetulnya. Karena ini sudah jelas, saya menyebutnya tadi kan sudah menyebut bahwa sebetulnya apakah ini Bapak Prabowo sedang dijerumuskan untuk melanggar konstitusi kita begitu oleh para pembantunya. Dan moratorium ini kemudian menjadi penting karena pulau-pulau kecil kita ini juga tidak dalam kondisi yang baik-baik saja semuanya. Nggak ada kondisi yang baik-baik saja. Toh kalau kita mau berargumentasi, saya balik lagi ke argumentasi Presiden Jokowi ketika misalnya dia mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu hal yang menjadi penting adalah ketika terjadi perubahan iklim. Sekarang ini perubahan iklim terjadi di Indonesia dan ini yang justru harusnya krusial untuk diatasi, begitu. Oke, 3 kata menurut Kiara untuk aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. 3 kata. Saya cuma ada 1 kata. Apa? Hentikan. Hentikan. Ya. Hentikan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Ya. Jangan sampai kemudian kekayaan alam yang begitu melimpah di Raja Ampat saat ini dari dulu dan sampai saat ini, kemudian itu tidak bisa lagi dinikmati oleh anak cucu kita karena anak cucu kita nanti mungkin hanya mengatakan, oh ya itu tinggal kenangan nak. Itulah yang kemudian jangan sampai itu terjadi. Terima kasih Kang Erwin telah bergabung bersama kami di On Point with Adistila Rasati. Itu tadi perbincangan kita bagaimana soal sorotan publik yang saat ini tengah semuanya spotlightnya adalah soal aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, bahkan kemudian tidak hanya di media sosial yang ramai save tagar Raja Ampat atau save Raja Ampat. Inilah yang kemudian kita harapkan akan ada win-win solution lah yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Jangan sampai kemudian Raja Ampat ini nantinya hanya tinggal kenangan di anak cucu kita. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adistila Rasati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, Mas.